Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Amatir yang sosokan ngebahas sejarah. Ya, meski sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, tidak salah ya kan kalau gue coba membahas awal mulanya puasa Ramadan ini ya. Buat apa sih puasa? Menahan lapar dan haus. Kenapa dari kecil kita udah diajarin untuk berpuasa? Terus, kenapa puasa itu di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lainnya? Sejak kapan sih sebenarnya manusia mulai berpuasa? Dan bagaimana akhirnya puasa menjadi bagian dari ajaran Islam yang kita kenal sekarang? Puasa bukan cuma tentang menahan lapar dan haus. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhirnya diwajibkan di era Nabi Muhammad SAW. Dan di balik itu semua ada kisah-kisah menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi siap untuk menyelami sejarah panjang puasa dari masa ke masa? Yuk kita mulai. Tapi sebelum mulai, kalau ada yang kurang jelas atau salah pengucapan atau mau menambahkan ya silahkan tambahkan ya di kolom komentar. Oke geng, kita mulai ya. Sebelum menjelaskan puasa Ramadan, berarti kita tarik dulu nih ke belakang. Awal mula puasa itu sendiri. Ternyata ibadah puasa ini sudah dilakukan sejak dulu di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya, seperti yang kita tahu, puasa ini adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala macam nafsu, mulai dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya ya. Nah, kalau pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, beberapa nabi itu semua sudah melakukan puasa sebagai bentuk taubat ataupun sebagai ungkapan rasa syukur. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, puasa pertama kali dilakukan oleh Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seperti yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi karena tergoda hasutan iblis waktu memakan buah kuldi. Nah, sesampainya di bumi, Nabi Adam alaihissalam pun dan Siti Hawa masih harus menanggung dua hukuman sekaligus. Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari istrinya di tempat yang sangat jauh, dan kulit Nabi Adam alaihissalam itu terbakar oleh panasnya sengatan matahari hingga tampak menghitam kulitnya. Kedua hukuman itulah yang membuat Nabi Adam alaihissalam pun bertaubat dan berdoa memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Mendengar doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pengampunan dengan menurunkan perintah untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Mendapat perintah itu, tentunya Nabi Adam alaihissalam pun menjalankannya dengan sangat senang hati dan tahu apa yang terjadi. Setelah puasa 3 hari, kulit tubuh Nabi Adam alaihissalam pun kembali normal seperti sedia kala. Dari itulah puasa ini juga dikenal dengan nama Ayyumul Bid, yang berarti dari kembali putih, dan selain itu juga berkat puasa, Nabi Adam alaihissalam dipertemukan kembali dengan Siti Hawa di Bukit Kasih Sayang atau Jabal Rahmah, Arafah. Jadi pertama kali puasa turun tuh di Nabi Adam alaihissalam sebagai pengampunan dosa. Nabi berikutnya yang menjalankan perintah puasa itu Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah bencana air bah kepada kaumnya yang kafir. Ya kan, sementara itu Nabi Nuh dan para pengikutnya berhasil dan selamat dengan menaiki bahtera besar yang sudah mereka buat. Setelah terombang-ambing selama 10 bulan di lautan, mereka pun akhirnya berlabuhlah di Gunung Judi. Dan sesampainya di sana, Nabi Nuh alaihissalam pun meminta para pengikutnya termasuk hewan-hewan itu untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa di Nabi Nuh itu adalah ungkapan rasa syukur telah selamat dari bencana. Nah, selanjutnya yang kita kenal puasa Daud. Puasa ini dijalankan Nabi Daud alaihissalam sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam melakukan puasa secara gantian hari, yaitu sehari puasa, sehari berikutnya enggak, sehari puasa berikutnya enggak, ya gitu terus. Keterangan itu tertulis dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Nabi Daud alaihissalam. Ia biasa tidur pada pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, dan tidur lagi pada 1/6 malam terakhir. Sedangkan ia bisa berpuasa sehari dan bukan sehari. Nah, puasa inilah yang kemudian dikenal dengan nama puasa Daud. Nabi berikutnya yang menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi ceritanya saat itu Nabi Musa alaihissalam
dan Bani Israel ini sedang dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya sampai terpojok di pinggir laut. Merasa kebingungan kan untuk menyeberangi Laut Merah? Sedangkan Firaun sudah mulai mendekat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu agar beliau memukulkan tongkat hingga laut pun terbelah dan terbentuklah sebuah jalan setapak yang bisa mereka lalui. Mereka pun melewati jalan itu hingga sampai ke seberang. Sesampainya di seberang, beliau memukulkan kembali tongkatnya hingga Firaun dan bala tentaranya yang mengikuti mereka dari belakang pun tenggelam. Selamatnya Bani Israel ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam pun memerintahkan kaumnya untuk berpuasa sebagai bentuk rasa syukur, dan puasa itu dikenal dengan nama puasa Asyura. Selain keempat nabi yang tadi gue sebutin, ternyata sebelum adanya puasa Ramadan, Rasulullah SAW pun juga menjalankan ibadah puasa. Nah, Kanjeng Nabi ini menjalankan puasanya selama 3 hari pada setiap bulannya, dan Kanjeng Nabi berpuasa sendiri, belum meminta umat Islam untuk puasa. Di saat Kanjeng Nabi SAW sudah berhijrah dengan para sahabatnya ke Madinah, beliau pun mendapati bahwa kaum Yahudi yang tinggal di sana ternyata berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah penasaran, bertanyalah kepada seorang sahabatnya yang ada di sana. "Wahai sahabatku, puasa apakah yang dilakukan oleh kaum Yahudi?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, mereka sedang menjalankan puasa Asyura untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun." Mendengar itu Rasulullah pun menjawab, "Aku lebih berhak menjalankan puasa tersebut." Dan sejak saat itulah Rasulullah pun menjadikan puasa Asyura sebagai puasa yang dilakukan juga oleh kaum muslimin. Tapi kewajiban puasa itu ternyata nggak berlangsung lama cuy. Karena setahun setelahnya Rasulullah SAW pun menerima wahyu tentang syariat puasa yang khusus diturunkan bagi kaum muslimin. Dan inilah permulaan atau cikal bakalnya puasa Ramadan. Setelah kurang lebih dari 1 tahun, Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan Rasulullah pun mendapatkan beberapa wahyu sebagai penyempurna syariat Islam. Yang pertama tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kaum muslimin untuk mengganti kiblat sholat, yang tadinya tuh menghadap Masjidil Aqsa berubah menjadi ke Masjidil Haram. Selain mengubah arah kiblat, Rasulullah juga menerima wahyu yang berisi perintah agar umat muslim berpuasa. Wahyu itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa." Dan wahyu itu pun dilanjutkan lagi dengan turunnya Al-Baqarah ayat 185 yang menyebutkan bahwa puasa tersebut harus dilakukan ketika bulan Ramadan atau disebut dengan puasa Ramadan. Setelah perintah itu diturunkan, Rasulullah SAW sudah tidak lagi mewajibkan puasa yang tadi puasanya Asyura. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mau puasa hari Asyura, laksanakanlah, dan siapa yang tidak mau, tinggalkanlah. Alhasil di titik ini satu-satunya puasa wajib bagi semua umat muslim adalah puasa Ramadan. Tapi namanya awal ya, yang belum terbiasa menjalankan puasa Ramadan ini, umat muslim betul-betul merasa kesulitan loh. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini harus dijalankan selama 30 hari berturut-turut. Dan saat musim panas pula, ada sebuah riwayat bahwa masa itu di bulan Ramadan terjadi musim panas yang hawanya sangat-sangat gersang, dan umat muslim harus beraktivitas sembari juga menahan dahaga selama seharian penuh. Ditambah lagi di tahun pertama puasa Ramadan itu cuy, terjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini berlangsung pada 17 Ramadan di tengah menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW memimpin 313 sahabat menghadapi sekitar 1000 pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Meski jumlah mereka sedikit, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan gemilang. Perang Badar menjadi bukti bahwa ibadah puasa bukanlah penghalang bagi kekuatan fisik dan spiritual. Bahkan, di saat-saat sulit seperti perang, mereka tetap menjalankan kewajiban ini dengan penuh keimanan. Ya, meski ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa di Perang Badar itu ya, pasukan muslimin itu macam diberi keringanan gitu untuk membatalkan puasa mereka. Jadi selama perang itu berlangsung, pasukan muslimin ini sudah dalam tidak berpuasa. Ada juga pendapat yang lainnya ya,
Ya terlepas dari perbedaan riwayat itu, yang jelas puasa Ramadan yang dijalankan oleh kaum muslimin pada tahun pertama benar-benar berat cuy untuk dijalankannya. Cerita puasa Ramadan ini belum selesai ya. Banyaknya perubahan-perubahan puasa, kayak semacam hukum puasa wajib menjadi hukum pilihan, atau fidyah atau memberi makan orang miskin, dan berganti lagi jadi wajib. Dan banyak lagi keringanan-keringanan lainnya ya. Di video selanjutnya saya akan coba membahas sampai adanya sholat tarawih dari terpisah-pisah sampai berjamaah di zaman Umar bin Khattab. Sampai jumpa di video selanjutnya.